bilang minggir aja. Bosan gak sih lo kalau misalnya weekend tuh gitu-gitu aja cuy? Iya. Kita mau coba sesuatu yang baru nih di weekend Beda kali ya. ini, ya kan? Dan lebih Mau ngapain menantang kita? nih. Mau off-road dong. Kan udah ada dua. Lu bawa apa nih? Gua bawa ini pasti. Mitsubishi Triton. Triton 4x4 sama. KLX 230S. Oke, nah itu dia. Cuma masalahnya kita belum tahu nih off-roadnya mau kemana. Memang nggak jauh-jauh lah, lokasinya di sekitaran kawasan Sentul. Sekarang kita juga udah sampai di sini. Cuma untuk ke lokasi off-roadnya yang kita nggak tahu ya. Nah, itu dia. Makanya kita mau hunting ya. Hunting, nah benar. Oke. Gue bakal ngasih experience ke kalian gimana rasanya kita hunting rute-rute yang cukup menantang Wih. buat ngisi weekend kan ya. Tonton terus, oke? Oke. Nah, di depan nih jalannya udah makin menantang. Kalau tadi kan masih beton, aspal ya, walaupun udah berkelok-kelok. Next, kita lihat aja. Sanggup nggak mobilnya? Harusnya sanggup. Yuk! Jadi, ini sebenarnya cukup menantang ya, walaupun jalanannya oke lah, batu, tanah. Story, segini perjuangannya. Tapi, kalau di sini tebing, di sana tuh langsung view. Coba lihat tuh, view. Dan kita harus, bukannya telan ya, ini menikmati lah. Bawa 3 nyawa ya kalau sekali ini. Pegang aja. Wah, sejauh ini jalurnya mantep, menantang, ada batu-batu, ada tanah juga, jadi sedikit licin, tanahnya agak basah juga, cuma belum ketemu kubangan. Jadi buat KLX 230 ini masih aman sampai sini. Nah, lihat tuh pemandangannya, keren banget. Woo! Ini di pos 1 sebelum kita nyampe ke Pondok Pemburu. Bentar lagi sih, Bentar tinggal lagi. sekitar 2 kilo lagi. Tapi dari tadi, Gimana jalur ya? ya karena ban gue ada 4, jadi mungkin agak santai. Lu yang 2 gimana tuh? Dah, enak banget jalan begini mah. Ini harusnya 20 menit nyampe nih. 20 menit ya? Terus ini gue salah bawa orang atau gimana? Kalau gue capek ya. Tapi ya udah, ini bener-bener enak banget. Beneran Dinikmatin aja. bukan dinikmatin. Pemandangannya juga seru ya kan, bagus-bagus. bener. Sejuk, udah mulai sejuk nih di sini. Puji Tuhan banget ya kan, pohon-pohon semua, ya Allah, semua perkotaan semua hilang. Hilang. Lah, lupa. Tapi Senin Kerja lagi. kerja lagi. Ya nggak apa-apa lah. Ayo langsung aja kita Langsung sana ya? Biar bisa makan siang kali ya. Sip. Oke.
Wah. Wih. Akhirnya sampai juga. Sampai juga, gokil. Oke. Gimana nih? Lu gimana tadi perjalanan? Ternyata lumayan ya. Lumayan. Walaupun ya? kita nggak harus jauh-jauh ke gunung-gunung kemana di daerah Sentul, tapi ternyata wah, mau pakai mobil kayaknya pakai motor juga lumayan ya. Pakai motor lumayan, medannya nggak terlalu ekstrim banget, tapi ada yang menantang lah. Nih, kita ceritain ya gimana tadi experience-nya selama kita melewati rute menuju ke Pondok Pemburu. Pondok Pemburu. Oke. Di perjalanan dari dari Sentul ke sini awalnya cukup apa ya? Ya ilah jalannya gampang nih, lewatin Bukit Pelangi, kelok-kelok, apalagi Bukit Pelangi udah bagus, jalannya udah beton. Ya buat motor begini mah itu enteng banget. Terus begitu masuk jalur yang bener-bener off-road, awalnya sempat ragu. Soalnya udah lama nggak off-road juga kan. Jadi antara seneng tapi deg-degan juga, dan ini bukan motor sendiri, takut jatuh atau gimana. Akhirnya tadi coba dimaksimalin. Untungnya si KLX 230S ini yang seri S itu yang paling murah, paling rendah, tapi dia punya keunggulan itu joknya lebih rendah. Jadi buat pengendalian itu gampang banget. Gua bisa dengan mudah kakinya menapak ke tanah. Jadi ketika ada selip, ada goyang atau apa, benar-benar bisa ditahan sama kaki, dan itu bikin kontrol atas motor tuh nggak terlalu susah gitu. Jadi motor juga nggak terlalu liar. Buat jalurnya sendiri oke, ada mulai dari gravel, terus batu-batu kali, ada tanah liat, sampai ada yang becek sekalipun, itu masih oke. Cuma tadi beberapa yang di tanah liat tuh karena basah tanahnya, jadi agak sedikit susah buat naik, karena ada sedikit apa ya, jeglukan gitu lah ya bahasa anak nongkrongnya. Tapi dia bannya standar, jadi kurang garuk gitu. Jadi tadi sempat mundur dikit, coba lagi nggak bisa, mundur lagi agak jauh, coba lagi, bener-bener harus manfaatin momentumnya banget. Tapi secara keseluruhan performanya oke, apalagi pas dekat-dekat Pondok Pemburu tuh mulai gravel-gravel tuh berasa main speed off-road aja gitu pakai motor ini. Oke, dari awal berangkat tuh sebenarnya jujur gue belum pernah kesini ya, Pondok Pemburu ini, di daerah Babakan Madang atau Sentul lagi sono ya. Ternyata treknya cukup lumayan, dan untungnya kita pakai mobil 4x4 ya, memang sesuai dengan habitatnya lah. Cuman ya asiknya karena Triton ini tuh dia nggak cuma sekedar 4x4, tapi dia udah jauh lebih sempurna, lebih nyaman untuk sebuah mobil off-road ya. Apalagi untuk off-road tipis-tipis kayak sekarang kayak gini lah gitu. Dia udah punya semua lah. Jadi kayak tadi trek tuh sebenarnya yang paling menantang ya 2 km sampai 4 sampai 8 km kali ya. Itu tuh jalanannya udah mulai batu-batu ya kan. Jadi wah gila deh, pakai mobil gini cuma muat satu mobil nih, gimana caranya nih gitu. Dan ternyata bisa enak gitu, karena ini sangat-sangat mudah dikendalikan. Apalagi kalau misalnya traksinya agak kurang tuh, kita bisa dengan gampang untuk pindah-pindahin nih dari 2H ke 4H, dan itu flying on the apalah gitu ya. Pokoknya jadi sambil jalan pun lo bisa mindahin nih sistem penggeraknya dari 4 roda ke 2 roda atau sebaliknya. Jadi ketika sampai di sini ya semua terbayarkan lah. Ya view-nya, ya rutenya, ya capeknya, tapi beneran enak banget. Bicara kendalanya ya banyak sih ya, namanya kita ke daerah yang belum pernah kita ini, dan ini juga bukan jalan umum gitu. Jadi kayak tadi tuh ini mobil kan udah gede banget deh. Terus ada juga orang-orang lain yang pakai mobil juga, jadi kita papasan tuh. Kebetulan itu mobilnya juga keren banget lagi, Jeep Willys kan, gue bikin iri aja. Bisa nggak ini ya, jalan cuma satu doang ya. Ternyata akhirnya ya agak gue pepetin ke tebing gitu, jadi agak miring sedikit, dan ini secara angle juga dia ternyata bisa tetap aman gitu ya, walaupun gue harus beneran minggir sampai ke ini tuh, lewat tuh si Jeep. Oke, dan situ kita bisa silaturahmi juga, bisa saling menyapa juga walaupun nggak kenal. Tapi ya itu salah satu yang menantang sih menurut gue. Udah gitu tadi ada putar balik tuh, itu beneran PR banget. Google Map udah nggak ada sini, sinyal udah nggak ada, ini lu udah nggak bisa ngabarin siapa-siapa. Terus tiba-tiba salah jalan, jadi kita harus putar balik. Ya lu bayangin satu mobil, terus mobil segede kayak gini, kita harus putar balik. Ada di video dah, ntar lu bisa lihat deh kayak gimana nya. Ini Pondok Pemburu, terus gue tuh dari situ. Ini gimana putar baliknya? Segede gini. Kita cobain lah. Wah bener-bener. Makanya bawa motor. Tuh. Kalau pakai motor kan tinggal putar balik ya nggak? Gampang nih pakai KLX.
Bawa motor cuma bisa putar balik doang, tetap nikmatnya pakai mobil ya nggak? Kita coba untuk putar balik nih, karena ternyata tadi nyasar, tapi ini agak susah ini. Yakin gua. Kita coba dulu lah. Susah ini pasti nih. Wah, ada mobil lagi. Patokannya ban aja. Ada itu, tambang, apa, kawat besi. Nggak apa-apa, patokannya ban aja. Nggak apa-apa, patokannya ban aja. Ada kawat besi. Pagar. Patokannya ban aja. Bisa ini udah. Asik. Bisa tuh. Manya aing di kampung ya mata bisa nu kieu wae. Langsung. Alhamdulillah semuanya bisa terlewati. Yoi. Jadi ini beneran eksperimen gue sama Brian ya? Yoi. Kita mau nyobain ke tempat yang nggak jauh-jauh, tapi ternyata rutenya cukup menantang gitu ya kan? Dan pemandangannya indah. Udaranya sejuk. Pakai mobil dan motor yang juga indah gitu. Yoi. Jadi bisa ngebandingin nih. Off-road pakai mobil atau motor. Nggak cuma modal suara knalpot kayak gitu doang. Enggak, ini knalpotnya semua masih standar. Masih standar. Tuh. Di sini semuanya kayak gitu, saking ekstrimnya treknya ya kan. Jadi tapi ternyata pakai motor ini, pakai mobil ini nggak perlu yang ekstrim-ekstrim. Cukup dengan mengikuti kaidah-kaidah dasar mengemudi gitu ya. Betul. Nyampe sih, walaupun memang capek. Iya. Gue capek sih gue. Lu capek ya? Segitu pakai mobil gue capek. Gimana lu pakai motor ya? Gue sih nggak capek-capek banget. Capeknya nungguin lu, Mas. Iya wajar lah. Ban yang 4 pasti selalu lebih lama. Lebih lama, ya, bener. Harusnya gue bisa setengah jam nyampe sini. Aduh. Tapi kita puas banget ya. Puas, bener. Asli. Dan ini semoga jadi bisa jadi rekomendasi atau referensi lah. Referensi. Gitu. Lu nggak perlu jauh-jauh, cukup ya punya mobil 4x4 atau motor trail seperti ini, lo bisa menikmati hutan, terus ya rimba ya rimba bener. Yang treknya tuh beneran bukan di jalanan seperti hari-harian sih. Nggak ada di kota kayak gini-gini. Sinyal pun nggak ada di sini. Iya. Coba Telkomsel disponsorin video ini atau mungkin pasang BTS di sini, jadi tempat wisata-wisata kita di pelosok-pelosok tuh bisa ada kejangkau sinyal gitu. Iya, jadi bisa tetap bikin stories gitu. Wah, ini keren nih, karena kan jadi kan itu ngebantu juga ya untuk pariwisata di ekonominya jadi makin bergerak juga. Betul sekali, kira-kira kayak gitulah gitu. Oke, Bri, sekarang kita bakal makan siang dulu kali ya, kan udah beneran capek banget. Udah jam berapa gitu. Ini? Capek yang capek tapi puas, gimana sih, ngerti ya pasti lo semua. Gitu deh. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Oke ya. Lo mau kemana? Coba di kolom komentar ya. Kasih tahu kita ide-ide harus kemana, nanti kita coba untuk ikutin deh. Yoi. Gitu ya. Oke. Dah. Masih maju-maju deh kameranya, gue sini dulu. Ini ngomongin apa lagi? Oke, beralih aja. Apa? Ini ngomongin apa? Akhirnya sampai juga di